Islam Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sore hari ini di atas kebaikan dan untuk melakukan kebaikan insyaallah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari cinta Allah. Karena bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum, tidak ada yang lebih berharga di dalam kehidupan dunia ini melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sebagaimana kita selalu berusaha mencari kecintaan makhluk untuk diri kita, maka semestinya seorang makhluk mencari kecintaan pencipta atau Rabbnya. Dan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai penyebab, di antara penyebab turunnya kecintaan Allah Rabbul Alamin kepada seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut duduk di majelis ilmu. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah duduk di majelis ilmu itu bisa saja kemudian menjadi perkara yang sia-sia jika kemudian seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan aturan-aturan, perkara-perkara yang semestinya dilakukan. Sehingga sebagaimana kalimat yang sering kita dengar, ya, kalau dijual beli itu ada titik bintang kecil terus tulisannya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Saya mau tanya, kenapa ditulisnya kecil? Jamaah jawab. Kenapa ditulisnya kecil? Kenapa enggak gede-gede tulisannya? Jamaah. Karena tulisan promosi atau apapun yang dilakukan makhluk itu penuh tipuan. Mereka ingin menarik perhatian orang, padahal apa yang mereka lakukan itu memiliki syarat dan ketentuan. Nah, Allah itu tidak ada itunya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu terang-terangan ingin memberikan surga kepada kita, tapi syarat dan ketentuannya dipenuhi. Jadi di majelis ilmu pun seseorang bisa kehilangan segalanya. Maksudnya dia tidak dapat apa-apa karena syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Oleh karenanya seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, dia harus tahu perkara apa saja yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan apa saja yang menghalangi kebaikan bagi dirinya di dalam thalabul ilm. Dan Syekh Abdussalam Ibnu Barjas, beliau menulis kitab yang beliau berikan judul Awaiq Talibul Ilmi, itu adalah untuk menjelaskan hal tersebut kepada kita, agar jangan sampai sudah tahunan nuntut ilmu tapi sia-sia, tidak ada gunanya. Karena ternyata setiap jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah itu tertutup, terhalang oleh perbuatan kita sendiri.
Nah, perkara yang pertama yang beliau sampaikan, dan ini kita sudah berjalan sebenarnya. Beliau berbicara tentang perkara yang paling penting, yaitu niyah. Sehingga setiap orang yang meniti jalan untuk mengambil, untuk mendapatkan ilmu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harus selalu diawali dengan an-niyah. Beliau mengutip perkataan Abdullah bin Mubarak, seorang sahabat, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Jamaah. Ya jamaah, Abdullah bin Mubarak itu tabi'in, tabi'ut tabi'in atau sahabat Nabi Muhammad SAW? Hah? Tabi'ut tabi'in, betul? Insyaallah. Ikut jawaban beliau aja. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa kata beliau, awwalul ilm, fase pertama dari ilmu, ujung awal dari ilmu yang dicari, dikejar oleh seseorang itu adalah an-niyah, kata beliau. An-niyah, bukan kecerdasan, bukan modal belajar dan seterusnya, bukan. Tapi an-niyah, awalul ilmi itu an-niyah. Baru kemudian berpindah kepada fase atau tahap berikutnya yang lainnya. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala setelah mengatakan bahwa awalul ilmi itu an-niyah, beliau mengisyaratkan tentang perkara yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan talabul ilmi itu ibadah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu dalam keadaan mukhlis, yakni salihun niyah, niatnya benar, niatnya sahih, niatnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu penentu. Beliau juga mengatakan, Abdullah bin Mubarak juga mengatakan dalam qaulnya yang lain. Kata Abdullah bin Mubarak, "Kam min amalin tusaghiruhu an-niyah wa tu'azzimuhu an-niyah." Kata beliau rahimahullah ta'ala, betapa banyak amalan yang menjadi kecil karena niat dan menjadi besar karena niat. Oleh karenanya, niat itu adalah ujung tahap atau fase atau level yang pertama dari thalabul ilmi. Kemarin sudah dibahas sebelumnya, saya pengen nanya saja ya, bahwa ketika seseorang itu tidak mencari ilmu karena Allah, niatnya bukan karena Allah, maka kemungkinannya dia mencari ilmu untuk apa? Ana sebutkan waktu itu dunia. Tapi dunia pun secara khusus itu apa saja yang biasanya dicari orang dengan ilmu? Antum ingat? Ada yang ingat? Ana sudah jelaskan, ini sampaikan sebelumnya. Oh, telat hadirnya. Baik. Jamaah rahmatullah Allah. Yang pertama, ya. Yang pertama itu diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah liyumari bihi al-ulama. Yang pertama itu adalah untuk mendebat para ulama. Jika ilmu dicari bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Biar kelihatan pinter. Ana juga tahu, Ana juga tahu ini hukumnya begini. Itu ciri manusia yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in yang bernama Atha ibnu Abi Rabah. Beliau pernah menerima satu riwayat dari seseorang yang sangat jauh usianya dari beliau. Masih sangat muda, seorang penuntut ilmu.
Tapi kemudian ketika mendengar riwayat ini, beliau tidak mengucapkan kalimat apapun, beliau hanya mendengar. Didengar sama beliau, didengar sampai selesai. Ketika selesai, jamaah rahmatullah Allah, Atha ibnu Abi Rabah, ketika anak ini pergi, beliau mengatakan kepada akrannya, kepada para ulama yang lain, orang-orang yang duduk bersama beliau. Kata Atha bin Abi Rabah, "Wallah la inni sami'tu riwayah qabla an yulad." Sungguh aku sudah mendengar riwayat ini dari guru-guruku sebelum anak ini dilahirkan oleh ibunya. Tapi sikap beliau yang jadi contoh buat kita, bahwa ilmu itu bukan untuk apa? Debat. Padahal beliau imam, beliau ahlinya, tapi beliau tidak pernah menjadikan ilmunya untuk mendebat siapapun. Ya, ini contoh. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua itu adalah untuk mendebat orang-orang bodoh. Atau sufaha kata Rasulullah SAW, orang-orang yang kurang akalnya. Orang-orang yang memang tidak tahu ilmu. Sehingga otomatis jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membicarakan ilmu di hadapan orang yang tidak tahu akan terlihat apa? Pintar. Masya Allah. Ini iklannya. Masya Allah. Pitwin. Pitwin ini kayak bahasa Perancis padahal bahasa Sunda ya. Pitwin ya. Apa itu pitwin artinya? Hah? Asli. Oh Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan jemaah. Sampai mana tadi? Mendebat orang-orang bodoh, sufaha. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri orang kalau cari ilmu bukan karena Allah. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan liyatakhayyaru bihi al-majalis. Dia akan menggunakan ilmunya untuk pilih-pilih majlis yang mau dia hadiri. Pilih-pilih. Iya mah geus ngarti anak. Ini pembahasan kitab ini anak tahu nih. Ya, paling bicaranya begini. Sombong, dan ini menunjukkan dia tidak ikhlas karena Allah menuntut ilmu. Jangan lupa jemaah rahmatullah Allah. Di satu negara Islam itu, negerinya para ulama, ada satu ulama atau banyaklah dia, bukan beliau saja. Itu yang membahas satu kitab itu bisa bertahun-tahun kitabnya sama. Dan yang hadir juga para ulama. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mencari ilmu bukan karena dunia, karena Allah. Coba kalau kita dengar kajian Arba'in Nawawiyah diulang lagi, yakin mau datang deh. Yakin. Sirah Nabawiyah sudah selesai, diulang lagi, yakin. Naon itu naonan diulang deh. Kelihatan, terlihat mana yang mencari ilmu karena Allah dan mana yang bukan. Padahal kata para ulama, ya, mereka mengatakan, atau salah seorang dari mereka mengatakan, inna fil i'adati faidah. Tulis ini jamaah. Sesungguhnya di dalam pengulangan itu ada faidah, dan selalu ada faidah. Kita mendengar hal yang diulang-ulang, setiap pengulangan pasti akan memunculkan faidah yang lain. Ya, makanya ada salah satu guru kita, Sahih Bukhari 30 tahun baru beres, diulang dari awal lagi. Jadi bahas Sahih Bukhari 30 tahun baru beres nih, 2 tahun 3 tahun ke belakang. Ini diulang lagi dari awal. Gimana perasaannya jemaah? Oh berarti 30 tahun deh ya. Baru beres. Hah? Kalau beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain jamaah seperti itu? Karena mereka mencari ilmu karena Allah, mengajarkan ilmu karena Allah, bukan nggak ada bahan yang lain. Di situ terlihat siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mana yang bukan. Atau lihat-lihat ustadznya, wah ya nggak oke. Yang membuat dia bisa menilai apa? Ilmu nggak ada. Padahal dia penuntut ilmu.
Ini menunjukkan hatinya, isi hatinya, bahwa dia mencari sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang tadi, bahwa orang-orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, itu tujuannya biasanya perbuatan mereka itu liyasrifa wujuhan nas ilaih. Mereka ingin memalingkan wajah-wajah orang kepada dirinya, ingin menarik perhatian. Selalu begitu. Selalu begitu, supaya jadi pusat perhatian. Itu ciri manusia yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Belajar baru 1-2 kali, ya, 1-2 tahun, tapi kemudian jadi apa? Pusat perhatian. Kenapa? Karena dia melakukan usaha untuk jadi pusat perhatian. Ya, antum nggak tahu anak murid siapa? Masya Allah. Iya dong, anak teh murid Ustadz ini. Itu guru anak. Kalau antum ungkapkan, memang faidahnya apa? Anak mau tanya coba, faidahnya apa? Hah? Waalaikumsalam. Faidahnya apa? Kalau antum misalkan murid Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, orang tahu, faidahnya apa? Jawab jamaah, faidahnya apa? Gak ada faidah. Kecuali antum ingin mensucikan, mentazkiyah diri sendiri. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita mencari ilmu bukan karena Allah. Dan ini yang perlu kita ingat baik-baik. Memang betul ilmu itu yang pertama adalah niat. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tahapan pertama dan yang paling penting. Sisanya itu hanya tabi, hanya pengikut saja, pelengkap saja sisanya. Ya, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mau tanya sekarang sama jamaah. Kalau seseorang mencari ilmu karena Allah, apakah dia kemudian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjalan di atas jalan ilmu? Hah? Kalau niatnya dulu ikhlas, akan ditunjuk tidak? Ditunjukkan tidak? Iya, diarahkan tidak? Iya. Allah jaga dia dari syaitan, Allah lindungi dia dari seluruh gangguan, dan Allah bimbing, berikan hidayah kepada diri. Makanya ada orang-orang jamaah yang belajarnya biasa-biasa saja, gak banyak gurunya, tapi karena ikhlas ilmunya luar biasa. Ada yang tahu kitab Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalimil Manan? Ada jamaah? Gak ada. Atau biasanya dikenal tafsir As-Sa'di. Ada yang tahu? Ada? Jamaah jawab jamaah. Iya gitu. Iya ada. Ini kalau manggut-manggut aja nggak paham. Iya Ustaz tahu. Siapa penulisnya? Yang lengkap itu ngomongnya. Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Syekh Salih Al-Utsaimin beliau mengatakan, itu di rumahnya, di rumah Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, itu kitab yang ada di rak bukunya tidak lebih dari 200 kitab. Tidak lebih dari apa? 200 kitab. Padahal beliau itu gurunya para ulama. Kenapa kata Syekh Salih Al-Utsaimin? Kenapa bisa begitu? Ma waqara fi qalbihi, karena apa yang berada di dalam hatinya. Allah bukakan pintu-pintu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain dari perkara ilmu. Karena ikhlas, itu isyarat keikhlasannya. Harusnya kalau ulama besar itu bukunya berapa? Jangankan ulama besar, kita aja kita. Di rumah buku ngajajar tidak? Iya Ustaz, atau ada buku baru keluar beli, dibuka plastiknya? Enggak. Tenden weh langke dibaca insyaallah. Iya. Berjajar mungkin lebih banyak dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, tapi enggak ada faidahnya. Sama sekali. Enggak ada faidah. Hati yang berbicara ketika seseorang mencari ilmu. Dan ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Itu yang pertama kata Abdullah bin Umar.
Kemudian yang kedua kata beliau, al-istima'. Tahapan yang kedua itu dengar. Mau mendengar. Mau apa? Mendengar. Kalau tidak mau mendengar, tidak mungkin jadi ahli ilmu. Iya, betul tidak? Jamaah. Ini kalau kita mendengar, apa yang didengar? Kajian. Dengar kajiannya di rumah Allah atau di tempat lain? Hah? Rumah Allah saja atau boleh di tempat lain? Boleh di tempat lain. Tapi Anda mau tanya, mana yang lebih baik? Rumah Allah atau tempat lain? Kenapa? Karena rumah ini dinisbatkan kepada Allah sehingga itu mengisyaratkan keagungan dan kemudian keberkahan. Berkah di rumah Allah itu berkah. Jangan bilang begini, soklah dituwe ke pengajian di masjid abdi mah iya di YouTube seueur nama. Boleh nggak? Dengar di YouTube? Boleh. Berkah tidak? Takut kita jawab nih, kayak Ustaz. Kan yang didengar ilmu, makanya itu berkah. Coba, Anda butuh jawaban aja, berkah atau tidak? Berkah? Kurang, ada yang bilang kurang. Yang lain bilang berkah. Sieun anaknya tahu, kayak dalilna naon deh. Atau muntah doraka ya, Anda bilang nggak berkah, haram deh. Kayak. Silakan. Ayo, berkah tidak? Ragu-ragu. Berkah, tapi tidak akan pernah seberkah di rumah Allah. Makanya lihat orang-orang yang kerjaannya hanya dengarkan YouTube, tidak pernah datang ke majelis ilmu, tidak ada apa-apanya. Ya, istima' mereka itu sangat kurang karena memang tidak pernah diinginkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istima' itu Anda pernah jelaskan, istima' itu maknanya apa? Jamaah rahmatullah, apa makna istima'? Betul, mendengar. Tapi lebih dari mendengar istima' itu apa jamaah? Tulis as-sam'u, as-sima'u atau as-sima'u ma'al faham. Naam. Dia mendengar sambil berusaha untuk memahami. Itu namanya istima'. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tapi memperhatikan, atau bahasa Indonesianya menyimak. Menyimak itu dengar sampai mencerna. Itu namanya istima'. Jadi bukan hanya sekedar dengar. Karena kebanyakan dari kita tidak punya kemampuan mencerna apa yang didengarnya begitu saja secara langsung. Beda dengan sebagian ulama. Ya, seperti siapa jemaah? Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Beliau tuh hanya dengar sekilas tapi masuk ke otak. Kita seperti itu tidak? Jemaah? Oh jauh. Yang didengar aja celat. Belum tentu masuk. Iya. Wah langsung keluar sini, masuk sini, keluar sana, wus gitu lewat aja. Naon tadi tanya? Tapi kita punya kewajiban jika kita menginginkan ilmu untuk mendengar tapi kemudian dicerna, ditangkap, difikirkan. Dan syariat ini membantu kita dengan perintah apa? Qayyidul kitabah atau qayyidul ilma bil kitabah. Untuk membantu pendengaran kita disuruh nulis. Suruh apa? Nulis. Dan Nabi bilang ikat ilmumu dengan apa? Dengan tulisan. Dan itu menunjukkan apa? Telinga tidak boleh diandalkan. Dan banyak di antara kita kalau menuntut ilmu itu masih mengandalkan apa? Telinganya. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Iya. Pas selesai kajian ditanya, naon tadi teh? Dan ini di antara bentuk kegagalan seseorang di dalam menuntut ilmu. Ketika dia tidak mau menulis. Ya. Betul tidak jemaah? Gagal enggak? Jemaah. Aduh makanya karena mau tulisan nih.
tenang. Anak mah nyindir enggak. Ya, tenang. Itu mah pilihan, betul nggak? Menulis itu pilihan bukan? Pilihan, cuman pilihan yang salah tidak menulis itu. Pilihan yang benar menulis. Masalah antum baca lagi, faham tidak faham itu masalah lain. Tapi nulis itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena mentaati perintah Nabi. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah. Istimah. Ya, nanti anak akan sebutkan ada ayatnya di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mendengar jika kita ingin ilmu itu sampai ke hati. Nanti kita sebutkan. Tapi kita lanjutkan dulu jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kata Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, thummal faham, kemudian faham. Jadi berusaha memahami. Berusaha apa? Memahami. Berarti setelah didengar ataupun ditulis, terus diapakan? Dibaca ulang supaya faham. Ya, baru tadi pagi ada bapak-bapak yang menghampiri saya setelah kajian. Beliau bertanya tentang sesuatu yang saya sampaikan mungkin ada 2 atau 3 bulan ke belakang. Ustadz, anak teh kelewat ini satu ibarah. Ini apa ya Ustadz? Yang membuat anak kagum apa jamaah? Bukan bapak-bapaknya, bukan. Apa? Berarti beliau membaca kembali apa yang dicatatnya. Coba kita jemaah. Kajian hari ini ditulis, setelah ini dibaca tuh. Nanti bulan berikutnya itu pun kalau ustadznya jadi ngisi kajian. Kalau ustadznya libur tuh dibaca. Atau ustadznya ada tapi udah mau dibaca tuh pas dibuka pas ustadznya mulai kajian berikutnya. Gak akan pernah ada ilmu yang masuk ke otak dan ke hati kalau tidak kemudian kita berusaha memahami apa yang kita tulis, kita dengar. Iya jamaah rahmatullah Allah, baca ulang, dapat pahala nggak? Dapat jelas. Ya, betul tidak? Dapat pahala, meskipun nundutan, cangkel, dapat pahala. Males, capek, itu naon tulisan sedikit kita kebaca, itu naonnya. Asa naon itu kesulitan pikiran antum jadi ibadah itu tambah susah. Astagfirullah, tutup. Engkewelah nanya. Tapi masalahnya setelah dibaca nggak paham, ustadznya nggak ditanya. Ada dalilnya gini atau alibinya begini, karunya ustadz capek, udah ngajar udah apa capek, karunya ditanya deui. Itu mah cuman alibi. Benar gak ini coba? Iya, udah. Dan saya juga pernah jadi penuntut ilmu, sampai sekarang masih penuntut ilmu. Iya, alibi itu mah karunya ustaz. Padahal jelas kita tidak paham apa yang kita tulis sendiri. Kemudian yang berikutnya, al-hifdzu, menghafal. Itu tingkatan ilmu yang berikutnya, menghafal. Ya. Kata sebagian ulama man talaba ilman min ghairi hifdzin, barang siapa yang mencari ilmu tanpa mau menghafal. Tanpa mau apa? Menghafal. Ya. Maka mereka mengatakan dayya'a umrahu fi talabil muhal. Maka dia menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil dia dapatkan. Kalau nggak dihafal, ingatan kita ini jamaah rahmatillah Allah, itu diantara bagian dalam diri kita yang paling sering berkhianat. Dan agar dia tidak banyak membohongi dan mengkhianati kita, kita selalu luruskan dia dengan cara apa? Mengingat atau menghafal. Ya, antum kalau tidak menghafal pasti begini nanti. Kalau ditanya, asana iya, ada cek ana mah iya, mun saingat ana mah. Gak ada yang jelas, bohong. Ingatannya bohong. Tapi kalau menghafal berusaha keras, maka ingatan itu akan selalu mengatakan yang sebenarnya.
Nah sekarang anak mau tanya sama hadirin, anak mau tanya sekarang, Nabi Muhammad SAW itu menghafal Al-Quran tidak? Jamaah? Maksudnya beliau sengaja berusaha melakukan apa namanya? Murojaah, kemudian menghafal tidak? Hah? Iya? Apa dalilnya? Dalilnya sebetulnya kisah beliau dengan siapa? Jibril alaihissalam, yang setiap tahun datang untuk apa? Membawa ayat baru untuk diingat dan dihafal. Kemudian apa? Mendengar pengulangan apa yang sudah dihafal oleh Rasulullah SAW. Ya, itu namanya apa? Murojaah. Nabi saja, sekelas Nabi nih, menghafal. Itu mah Nabi, Ustadz. Nah, kita mah bukan Nabi. Gergetan. Nya, desok aya wae dalil gitu. Itu mah Nabi, Ustadz. Saya mah aduh, ripuh. Iya. Saya sudah sepuh, saya ini, saya itu. Memangnya sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka masuk Islam masih muda-muda? Hah? Usia mereka sudah 40 lebih bahkan. Baru masuk Islam, baru menghafal, dan mereka hafal. Dan itu yang membuat kemudian mereka menjadi orang berilmu. Ya, nah sekarang mau tanya lagi, berapa idealnya kita, atau berapa kali idealnya kita mengulang-ulang supaya hafal? 40. Ada jawaban lain? 40 harus ada dalilnya ya? Gak jadi. Ayo, berapa kali jemaah? Ya jemaah? Hah? Sebanyak ya sebanyak mungkin. Berapa kali? Sehafalnya. Jawabannya tidak sehafalnya. Karena kalau hanya sehafalnya maka dia akan sangat cepat hilang. Nah, bagaimana cara kita kemudian melakukan hafalan yang terbaik? Lihat contoh orang-orang sebelum kita. Bagaimana caranya mereka menghafal? Para ulama. Ya, ada satu imam, ya. Saya terlupakan namanya siapa. Beliau, dan ini akhirnya kemudian kata para ulama, pengulangan yang paling membuat hafalan itu kuat. Ya, kalau menghafal Al-Quran satu halaman maka diulang 500 kali. Ngo iraha hafal, nah pasti gitu Mas. Padahal anama 2 kali 3 kali kayak hafal 500. Dan subhanallah kisah beliau ini kemudian terjadi ada perdebatan antara beliau dengan seorang wanita tua. Karena 500 kali diulang-ulang, kata wanita tua ini, nah loba-loba teuing, istilahnya begitulah. Ana dengar antum aja udah hafal. Jadi baru dengar berapa kali sudah hafal. Antum kenapa diulang-ulang terus? Nggak hafal-hafal. Kata ulama ini, lihat besok. Bagaimana Allah membuat hafalanmu seperti apa? Lihat besok. Besoknya ketemu lagi. Ditanya sama imam ini, anti masih hafal apa yang anti dengar kemarin? Tidak. Itu alasan kenapa saya mengulangi hafalan ini 500 kali. Karena aku tidak pernah kemudian melupakan apa yang aku sudah ingat. Jadi berapa kali? 500. Iya. Cara ngitungnya gimana aja, Pak? 10-10. Pakai jari. Jamaah. Anda kalau ngelihat antum ini coba pakai jari seri. Iya. Anda nebaknya begini, Ustaz, pikir setelah sholat dia pakai jari besok kalewat wae. Itu sabar aja itu 30 tilu. Ini 500. Tapi dengan cara itu seseorang akan mendapatkan ilmu dan ilmu tidak akan pernah lepas dari dirinya. Fase berikutnya, tahapan berikutnya jamaah rahmatullah Allah. Jadi tadi apa yang pertama? 2, 3, berusaha menghafal. Yang keempat, al-hifdzu. Yang kelima,
Belum. Oh, yang kelima al-amal. Yang kelima itu beramal. Setelah lewat fase-fase itu baru beramal. Ya, dan ini tidak secara reterlegnya. Maksudnya amalna eueuh gitu enggak ada, kita apa enggak gitu. Tapi fase amal itu adalah setelah kita meluruskan niat, kemudian mendengar, kemudian faham, kemudian mengingat, maka fase berikutnya adalah fase di mana seseorang wajib mengamalkan apa yang dia ketahui, ilmu yang dia punya. Sudah ranahnya ranah wajib. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang tahu, dia punya kewajiban untuk mengamalkan. Beda dengan orang yang tidak tahu. Nah, pertanyaannya, apakah amal itu kemudian bisa atau mungkin dilakukan tanpa ilmu? Hah? Anu ulangi sekali lagi kalimatnya. Apakah amal itu mungkin bisa dilakukan tanpa ilmu? Tidak mungkin. Dalilnya apa? Itu perkataan Imam Bukhari, tapi Al-Imam Al-Bukhari itu berdalil dengan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Apa lanjutannya? Fa'lam. Itu betul, sudah betul aja. Annahu la ilaha illallah. Kemudian apa lanjutannya? Wastaghfir lidzambika. Nah, cuma sampai situ aja. Lidzambika walil mukminin. Nah, anda mau tanya sekarang, mana bagian yang mana yang menunjukkan bahwa ilmu itu sebelum amalan? Perkataan dari Allah, berimulah sebelum mengucapkan syahadat, kemudian beramal yaitu beristighfar. Tulis jemaah, tulis. Ini sederhana tapi penting. Mungkin antum pernah dengar, tapi antum gak akan pernah rugi nulis lagi. Biasakan jemaah nuntut ilmu tuh begitu. Para ulama itu tidak pernah bosan mencatat apa yang mereka dengar, meskipun itu hal yang sama yang pernah mereka dengar. Karena menulis itu ibadah nulis itu, taat sama Nabi. Tulis, itu yang membuat semuanya berkah. Kata Imam Al-Bukhari, bada'a bil ilm. Allah itu memulai mengawali ayat ini dengan perintah untuk berilmu. Fa'lam itu artinya ketahuilah oleh kalian. Dan kita nggak pernah bisa tahu tanpa apa? Ilmu. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan kemudian Allah baru mengawali setelah ilmu itu memerintahkan untuk beramal. Dalam ayat ini amalnya apa? Istighfar. Minta ampunan kepada Allah untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, ini yang menjadi dalil bahwa amal harus diawali dengan ilmu. Ya, betul tidak jemaah? Sepakat tidak nih? Sepakat. Baik. Berarti kalau ada amalan tanpa ilmu, apa konsekuensinya? Amal itu cuma dua kemungkinannya jemaah. Amal seseorang itu kemungkinannya cuma dua. Tulis. Yang pertama itu adalah amalun salihun, dan yang kedua amalun ghairu salih. Amal itu yang pertama salih, yang kedua apa? Ghairu salih, nggak ada lagi. Nah, amalan tanpa ilmu itu masuk ke kategori yang kedua, amal yang tidak salih. Amal yang tidak saleh. Kalau amal saleh adalah amal yang dibangun di atas ilmu. Ya, meskipun terlihat ulangi sekali lagi, meskipun terlihat baik. Kata Abdullah bin Umar, wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun orang menganggap dan melihatnya baik, tapi kalau tanpa ilmu dia tidak akan pernah menjadi amal saleh. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam, kata Abdullah bin Marak, an-nashr, baru setelah itu menyebarkan.
Menyebarkan ke mana jamaah? Jamaah. Coba fase-fasenya penyebaran ilmu itu kalau dalam Islam siapa? Hah? Nyebarkan ke diri sendiri. Kumaha ta carana? Keluarga, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, ya, dalam satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang bisa menyebutkan nama surat dan ayatnya, maka dia berhak mendapatkan hadiah. Tapi nggak ada tapinya lah, ya. Sudah, nggak ada tapinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ana ulangi sekali lagi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya adalah berikan peringatan kepada keluargamu, kepada karib kerabatmu yang paling dekat. Ashirah, keluarga. Silakan. Fadhal Andi. Ahsan, barakallahu fiik. Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi memerintahkan, Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan atau menyebarkan apa yang diturunkan Allah kepada dirinya. Kepada siapa? Orang terdekat. Mereka dulu sebelum yang lain. Ya, keluarga dulu. Mau hadiah apa nih? Buku. Ya, jangan begini jamaah, era ayo buku milih kopi. Jangan. Ya, meskipun kalau dibandingkan kopi sama buku, ya buku lebih berharga. Ya, tapi antum punya pilihan. Kalau butuh pencerahan di otak, iya obatnya. Ya, apa? Aduh, serius? Bukunya ini kopi. Antum mau istikharah dulu. Gini Wendy, biar adil nih, kopi sama buku sok. Masya Allah. Fadhal, barakallahu fikum. Nah. Baru kemudian setelah itu menyebarkan ilmu kepada orang lain. Ya, begitu sebetulnya tahapannya. Kecuali kemudian orang-orang terdekat kita menolak, sebagaimana itu dialami Rasulullah SAW dan juga banyak para sahabatnya. Maka mereka menyampaikan kebenaran, kebaikan, ilmu kepada orang lain. Ya, bahkan sebagian dari para sahabat harus berpindah negeri untuk menyampaikan dakwah ilmu kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini adalah fase terakhir dari perjalanan seseorang dengan ilmu. Dia menyampaikan kepada orang lain. Jadi tidak ada seorang yang berilmu kemudian diam. Orang berilmu itu menyampaikan, bukan diam. Tapi dia menyebarkan apa yang dia ketahui. Dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya satu ayat. Makanya hidup seorang mukmin itu adalah dakwah, menyampaikan ilmu jika dia memiliki ilmu. Terus jangan diam. Jangan apa? Diam. Diam itu bukan emas jika dalam perkara ilmu yang harus disampaikan, bukan emas. Ya, diam itu menjadi emas jika berbicara itu mendatangkan keburukan, baru emas. Ya, kalau kita mah kebalik, dalam keburukan ngomong, dalam kebaikan atau ilmu diam. Makanya hasilnya seperti sekarang. Banyak orang yang tidak tahu, kenapa? Karena saudaranya yang tahu diam, tidak menyampaikan.
Iya. Mau sampai kapan tidak ngomong? Sampai kita berjumpa dengan Allah, maka itu terlambat. Sekarang waktunya untuk menyampaikan kepada siapapun kebaikan, ilmu, kebenaran yang kita ketahui. Sampaikan. Nah, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas, beliau mengatakan dalam kitabnya, wahuna ya amrun yanbaghi at-tanbih alaih. Di sini ada satu perkara yang kita harus memberikan perhatian kepadanya. Ala wahwa, ya perkara itu adalah anna jama'atan minas salafi qalu, ada sekelompok orang terdahulu dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh, mereka mengatakan seperti ini. Ini patut ditulis kalimatnya jamaah rahmatullahi Allah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Sebagian ulama terdahulu mengatakan seperti ini, kunna natlubul ilma. Dulu kami mencari ilmu. Laisa fihi niyatun, dan kami tidak punya niat. Atau sebelum itu, ya. Dah sebelum itu kalimatnya, afwan. Anda ulangi sekali lagi. Kunna natlubul ilma lidunya. Dulu kami mencari ilmu karena dunia. Jadi sehingga para ulama pun apa? Mencari ilmu, pernah mengalami fase di mana mencari ilmu untuk apa? Dunia. Cok, saya mau tanya sama bapak-bapak, anak-anaknya kenapa dikuliahin? Kenapa disuruh belajar? Supaya pintar. Itu aja alasannya. Dunia. Bahkan saya pernah, subhanallah, entah kenapa saya sering mendengar kalimat-kalimat yang menarik jamaah rahmatullah. Subhanallah. Ada bapak-bapak bilang begini, Ustaz, alhamdulillah anak-anak keterima di Madinah. Oh, masya Allah, ini kebaikan kata anak. Ya Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak nanti jadi ustadz besar. Ya, yang dimaksud ustadz besar itu apa jemaah? Besar badannya kayak anak gitu? Gak mungkin. Besar apa maksudnya? Masyhur, terkenal. Terkenal, kemudian kalau terkenal apa masalahnya? Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Sehingga hatta dalam urusan agama pun niat mencari dunia itu masih ada. Kalau jurusan umum ya terserah, wajar kalau tujuannya dunia. Tapi ini mencari ilmu agama tujuannya apa? Dunia. Tapi jangan khawatir. Dulu juga ulama-ulama besar di zaman dahulu itu juga di awal perjalanan mereka menuntut ilmu, kata mereka, kami mencari dunia. Berarti aman ya mah? Enggak aman. Enggak aman. Toh ngomong alhamdulillah ulama baheula lagi gitu. Itu salah hal berarti. Enggak, belum selesai kalimatnya. Fajarrana ilal akhirah. Tapi kemudian ilmu menarik kami menuju akhirat. Awalnya niatnya apa? Dunia, tapi mereka kemudian diseret oleh ilmu untuk menuju akhirat, artinya untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jamaah rahmatullahi Allah sangat mungkin terjadi kepada seseorang, dan bisa jadi niat seseorang itu berubah. Yang tadinya dunia jadi, tapi yang tadinya akhirat bisa jadi. Dan Nabi Muhammad SAW pernah berusaha menarik manusia, atau sering beliau melakukannya dengan dunia, dan Nabi yakin bahwa kelak suatu saat nanti mereka akan diseret oleh akhirat mereka. Makanya Nabi itu menarik orang masuk Islam bukan hanya dengan dakwah lisan, enggak, tapi dengan apa? Harta. Kasih. Ya, dikasih apa namanya?
kambing satu lembah. Satu orang itu supaya tertarik masuk Islam dikasih apa? Satu lembah. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini buat dunia nih. Dia masuk Islam karena dunia. Enggak, kata Nabi. Salatnya, ibadahnya akan menyeret dia ke akhirat. Dan laki-laki ini pulang ke kampungnya, mengatakan kepada kaumnya, masuk Islam, kata laki-laki ini. Inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad itu kalau ngasih orang, dia tidak takut miskin. Ini agama yang benar ini. Ini agama yang benar. Kalau ngasih tidak takut miskin. Hah, jemaah. Logikanya masuk akal dia ini laki-laki ini. Jemaah. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang benar dan baik hatinya yang mampu melakukan. Orang kafir, orang musyrik, nggak ada yang bisa melakukan ini. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu melakukan. Ya, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan yang lainnya, kata Syekh Abdul Salam, talabna, sebagian ulama terdahulu pun mengatakan talabna hadzal amra wa laysa fihi niyyatun thumma ja'atin niyyatu ba'du. Kami mencari agama ini, ilmu tentang agama ini, gak ada niat, tapi kemudian niat datang setelahnya. Ya, mungkin kita sering mengalami jamaah, gak sengaja datang kajian, betul tidak jamaah? Ya, diajak teman, tahu-tahu di masjid lagi duduk, tahu-tahu ada pengajian, duduk gitu. Naon itu sok. Tadinya mau kemana nggak jadi. Pernah ngalami itu tidak jamaah? Iya, didengerin, gening bener, gening inya, oh gitu. Ada niat nggak? Nggak ada. Tapi kemudian datang niat setelahnya. Ana pengen tahu nih, ini ada lagi nggak yang seperti ini? Ya, ada yang nggak pernah ngalami seperti itu? Itu yang dimaksud oleh para salafun saleh. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut jamaah rahmatullah Allah bahwa ana kumahanya, ana tidak awalnya bukan karena Allah, karena ngejar dunia. Tenang, niat itu bisa saja kemudian berubah selama antum kemudian menyadari bahwa semuanya harus dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, yang berikutnya, kata sebagian ulama terdahulu, Syekh Abdul Salam mengatakan, man talabal ilma li ghairillah, barang siapa yang menuntut ilmu karena atau untuk selain Allah, ya'ba alaihi hatta yasirahu ilallah, maka Allah tidak akan pernah menerima perbuatannya sampai niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwan min hadhil ibarat, dan istilah-istilah atau ibarah-ibarah yang serupa dengan ini, kata Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa Anda sampaikan dalam perjumpaan di sore hari ini. Ya. Mohon maaf karena Anda harus ke wilayah yang lainnya. Ya, tapi sisa waktunya bisa kita jadikan atau kita gunakan untuk tanya jawab. Doakan Anda jamaah rahmatillah Allah punya waktu yang cukup untuk melakukan kebaikan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan jamaah rahmatillah Allah kalau ada pertanyaan. Fadhal. Wa jazakumullah khair. Apakah kategori penuntut yang kurang beradab ketika ada sebuah pemahaman dari sisi fikih terutama yang itu menjadi perselisihan para ulama, kemudian penuntut ilmu itu tidak mengikuti nasihat ustadznya, tetapi dia yakin terhadap apa dalil dari fikih yang sudah dia dalami. Oh, nah. Dan dalam kondisi Sifatnya khilaf Ustaz, sifatnya muktabar. nah, kalau khilafnya mu'tabar, maka masing-masing berhak melakukan apa yang dia yakini. Sebetulnya itu.
Tapi kita lihat kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka ketika berselisih dalam masalah fikih, dan perselisihan ini jelas, ya, seringkali mereka mengalah kepada saudaranya. Jadi kalau sedang bersama saudaranya yang berpendapat A, maka pendapat saudaranya itu yang diikuti. Jika khilafnya mu'tabar. Yang jadi masalah, khilaf mu'tabar itu maksudnya Pak, khilaf yang masing-masing memiliki hujjah yang kuat. Itu namanya mu'tabar, itu baru disebut khilaf. Jadi tidak setiap perbedaan itu disebut apa? Enggak, dalam Islam enggak begitu. Yang ada dalilnya khilaf. Yang masing-masing kuat dalilnya khilaf. Nah, tapi yang lebih sering kemudian jadi perselisihan itu khilaf tadad, khilaf yang sebetulnya memang bertolak belakang, nggak nyambung. Ini ke mana? Utara, yang ini ke selatan. Dan nggak mungkin dua-duanya benar. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Pasti salah satu arah yang benar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, seseorang tidak boleh mempertahankan pendapatnya, tapi mengikuti yang benar. Bagaimana tolak ukur kebenarannya? Dalil Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, kalau memang kuat, maka ikuti saja, ya, dan itu tidak ada masalah lagi. Ada buntutnya, Ustaz. Apa buntutnya? Buntutnya bagaimana dengan niat kita mengamalkan untuk bisa beradab dengan guru itu? Apakah khawatir menjadi bukan karena Allah, Ustaz? Oh enggak, justru kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menghormati seorang mukmin, apalagi menghormati seorang ahli ilmu, itu bagian dari ibadah. Kenapa? Kenapa jamaah rahmatullah? Karena Nabi mengatakan innamal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga kata para ulama, ulama ini memiliki kedudukan yang wajib dihormati sebagaimana umat ini wajib menghormati nabinya. Gitu Pak. Itu sebabnya kenapa harus memuliakan ulama. Karena Nabi bilang mereka itu pewarisnya para nabi, atau bahasa sederhananya penerusnya para nabi. Levelnya bukan nabi, tapi yang meneruskan tugas nabi siapa? Para ulama. Kita wajib menghormati nabi tidak? Wajib, bagian dari iman. Dan karena hadis ini kata para ulama, kita pun wajib memuliakan dan menghormati para ulama. Jadi nggak bisa begini jamaah, kumaha ulama teh terbalik, nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau dia betul-betul ulama, ngaco ya ulama teh. Iya, ulama itu mungkin benar, mungkin, tapi tidak boleh dicaci maki. Kenapa? Mereka pewaris para nabi. Andaikan umat ini melakukan kewajibannya, maka agama ini pasti terjaga. Ya. Sekarang ulama itu punya harga diri nggak jemaah? Hah? Nggak, maksud Anda di tengah umat ini mereka punya kehormatan tidak sekarang? Nggak punya. Nggak punya. Bahkan bisa dikatakan nggak punya. Bahkan para penuntut ilmu saja berani mereka mengatakan, wah ya ulama ngaco ya. Padahal sebenarnya ulama cuman salah dalam pendapatnya. Salah dalam apa? Pendapat. Wajar, manusia. Tapi bukan berarti kita punya hak untuk mencaci maki mereka. Gak ada. Ya, harusnya kita teh memang ngaca dulu, betul tidak jemaah? Saha kita teh mencaci maki ulama itu siapa kita? Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan kalau bertanya. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berilmu dulu atau beradab dulu, Ustaz? Ilmu dulu atau adab dulu, Ustaz? Anda mau tanya dulu. Mana yang lebih penting? Mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ilmu atau adab? Jangan ragu atau jangan ragu, ilmu atau adab? Ilmu. Iya, Ustaz kumaha ya, aneh deh ya. Anda nggak aneh, tenang. Ilmu dulu, tapi kita harus ingat bahwa ilmu tidak akan pernah sempurna tanpa adab. Makanya Nabi itu sebetulnya diutus dengan dua tujuan. Satu,
ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua apa? Menyempurnakan akhlak. Karena iman, ilmu dan seterusnya baru sempurna kalau akhlak seseorang itu sempurna. Makanya Nabi bilang dalam hadis Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik. Itu sebabnya kenapa para ulama mengatakan begini, al-adab qabla al-ilm, atau juga Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamtul adaba 20 sanah. Saya belajar adab di 20 tahun. Bukan maksudnya terus gak nuntut ilmu, bukan. Nuntut ilmunya nggak ada khilaf, nuntut ilmunya wajib. Tapi yang sering dilupakan itu apa? Adab, karena dia yang menyempurnakan ilmu. Iya. Dan Abdullah bin Mubarak nggak pernah bermaksud untuk mengatakan belajar adab dulu, jangan belajar ilmu. Enggak. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwa adab itu beliau lakukan, belajar lebih lama. Kenapa? Untuk menyempurnakan ilmu yang dia punya. Butuh waktu adab itu, betul tidak jemaah? Butuh waktu tidak? Gampang atau susah beradab dan berakhlak itu? Susah. Karena dia penyebab kesempurnaan iman dan ilmu. Ya, itu maksudnya, Pak. Ya, mudah-mudahan insyaallah bisa diterima insyaallah taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara mereka yang punya akhlak, punya adab baik kepada siapapun. Allah taala. Silakan pertanyaan. Fadhal. Pak lagi. Antum. Perkara memahami, apakah dengan menikah kita dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita? Oh, masya Allah. Ya, menikah bisa meningkatkan kualitas pemahaman. Baik. Mudah gitu, atau kan malah pusing karena rumah tangga? Tanyanya sama yang sudah menikah. Apa yang mereka rasakan? Nah. Jawabannya tidak ada hubungannya antara pemahaman dengan pernikahan. Itu jawabannya. Karena bagi mereka yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, pemahaman itu tergantung apa? Tergantung cara mereka, ikhtiar mereka untuk bisa memahami agama ini. Kalau niat mereka ikhlas, mereka melakukan yang semestinya dilakukan, belajar, maka pemahaman itu akan datang. Dan mereka kemudian berdoa sama Allah agar diberikan pemahaman. Karena buktinya para ulama itu ketika mereka sudah menikah, berkeluarga, bekerja, mereka tetap belajar, mereka tetap bisa jadi ulama. Dan ada bujangan-bujangan, gak punya tanggungan, gak punya beban, gak punya apa-apa, tapi mereka gak jadi apa-apa di dalam agama ini. Jadi gak ada hubungannya dengan menikah atau tidak menikah. Ya, jelas ya rahmatullah. Sehingga bagi mereka yang ingin menuntut ilmu tapi ingin menikah dulu, menikahlah dan tetap menuntut ilmu. Makanya anak teringat satu orang, anak sering mengatakan ini. Ada dulu dosen anak itu menikah umur 15 tahun seingat anak, atau 16 tahun, 15 tahun. Anaknya waktu ngajar anak dulu itu anaknya sudah 11. Usianya baru 35 atau 36 tahun. Dan beliau pendidikan terakhirnya doktor dalam ilmu Al-Quran. Gak ada hubungannya. Oh, itu mah cerdas we, gak ada hubungannya. Sok cari dalil wae. Iya, itu membuktikan justru bahwa bisa menuntut ilmu dalam keadaan punya anak, punya istri. Bahkan kalau di negeri-negeri Islam, beberapa negeri Islam yang namanya kuliah sambil hamil, sambil bawa anak itu ada. Banyak. Dan tetap lulus sekolahnya. Bahkan bisa S2, bisa S3 dalam kondisi seperti itu. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Dah kita mah pikirannya duit. Cari duit. Terus aja duit. Iya. Apa mereka nggak cari duit? Anda mau tanya. Mereka cari duit nggak? Ya cari. Tapi mereka punya prioritas yang lebih penting. Nuntut ilmu. Cari duit tetap. Dan Allah mudahkan rezeki mereka. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum. Setelah yang tadi
beramal, yang keenam tadi kan menyebarkan atau mendakwahkan. Ya. Mungkin setelah kita mendakwahkan dalam keluarga yang Dekat. dekat gitu, Nah, terus kita mulai menyebarkan ke keluarga yang agak jauh dan juga masyarakat sekitar. ya. Tadi kan dalam menyebarkan itu selain kita dengan menyampaikan sudah gitu ya, terus Ah. dengan amal kita perbuatan. Tadi kan menyebarkan dengan kata, ya. Sedangkan di sekitar ya kita itu kita kalah gitu ya, nggak ada yang menyebarkan apa. Iya. Menyebarkan dengan ahlu bid'ah ya. Yang lain itu misalkan kayak acara muludan, Aduh. makan-makan. Ada. Tapi salah ini. Baik. Apakah Nah, kita tindakan apa ya? Ana perasaan tadi nggak bilang menyebarkan dengan harta. Ana mengatakan apa? Mengatakan bahwa Nabi itu pernah menarik perhatian minat seseorang dengan apa? Dunia. Namun kemudian Nabi yakin bahwa akan berubah. Yang mungkin tadi awalnya karena apa? Karena dunia, berubah jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyebarkan ilmu yang paling utama itu dengan lisan, bukan dengan apa yang kita punya. Dan itu membuat kemudian kita tidak punya uzur untuk tidak menyebarkan ilmu. Selama bisa ngomong, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan orang, menyebarkan ilmu itu wajib. Gitu. Makanya sebetulnya gak ada uzur. Dan kita bisa ngobrol, punten, saya, aduh ya Allah, saya pernah ditepuk dari belakang di satu tempat. Orangnya orang Arab. Tiba-tiba nanya, kamu dari mana? Anda dari Indonesia. Oh, Indonesia, Masya Allah, negara Muslim, ini segala macam. Gak kenal, akrab sekali. Kemudian dia mengatakan satu hadis, menyampaikan satu hadis. Ya, bahwa di antara perkara yang membuat seseorang itu masuk surga itu adalah menyebarkan salam. Sampaikan salamku kepada saudara-saudaramu di Indonesia. Bas, itu aja. Mudah nggak? Semudah itu menyebarkan ilmu itu. Anda juga kaget, tiba-tiba ditepok. Sahaya. Gak ada kepura-puraan. Tulus wajahnya, wajah orang tulus. Ternyata hanya ingin menyampaikan itu saja. Setelah itu dia berpisah, jalan ke jalan yang lain. Ada yang melakukan itu di sini di Indonesia? Di Alfamart tepuk, gendam yang macam. Urusannya ramai. Ya, Ana kemarin megang tas seseorang karena Ana meminta beliau berpindah gitu, karena menghalangi jalan. Itu tangan Ana dicengkram. Sangka copet jamaah. Mau apa? Enggak Pak, minggir kata Ana. Oh iya. Cuman megang tasnya doang. Segitunya kita sama saudara muslim jemaah. Sudah tidak ada lagi kepercayaan sama saudara muslim. Kebaikan itu jadi keburukan sekarang. Hati-hati jemaah. Ya. Kita harus betul-betul sadar bahwa kita sekarang ini jauh dari tuntunan Islam. Jauh. Meskipun gaya dandanan ya, semudah itu menyebarkan ilmu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Satu lagi yang terakhir. Jika tidak ada anak yang nanya jamaah rahmatullah Allah. Taib, yang pertama jamaah, angkat tangannya dulu. Satu. Sebutkan 3 perkara yang menunjukkan seseorang itu mencari ilmu bukan karena Allah. Ya. Satu, untuk mendebat para ulama. Terus. Kedua, untuk mendebat para orang-orang yang tidak tahu ilmu. Terus. Tiga, menggunakan ilmunya untuk diri majelis atau sombong. Naam, ahsan, barakallahu fik. 2 aja lah langsung, fadhil. Dibujang enggalnya ya, Pak. Enggak apa-apa. Biar baca sambil pikirannya jernih minum kopi. Nah, yang berikutnya, akhwat, ibu-ibu, katanya ibu-ibu ini harus ke ibu-ibu katanya. Ada yang mau jawab? Ada mic? Gak ada mic? Ya khalas, ini berarti rezeki bapak-bapaknya kasih sama ibu-ibunya. Ya kalau ada suaminya kasih istrinya. Taib, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Ya Allah, cepat. Antum sebutkan 6 tahapan ilmu yang disebutkan Abdullah bin Mubarak. Gampang ini.
Nah. Hah? Iya, thumma nasyar. Ahsan, barakallahu fiik, Allah. Khudh. Nah, wa jazakumullahu khairan. Yang terakhir, silahkan. Siapa yang mau jawab? Antum. Sebutkan dalil bahwa menyampaikan ilmu itu kepada orang terdekat dulu. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Tafadhal. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa artinya? Ahsan, barakallahu fiik. Fadhal, khudh. Wa iyyakum, jazakumullahu khairan. Dan yang sedikit ini jamaah rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di dalam surganya kelak insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.